wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen menguji ujian kinerja BPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Riki Indra Gunawan. Saya adalah seorang guru di SMK 1 Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK 1 Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 teknik mesin dengan materi analisis toolbar 3D kompleks. Sekian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Bersama kita bisa luar biasa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, bisa berkumpul, bisa menerima ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua, menjadi gabungan buat kita nanti, ya, karena salah satunya untuk ilmu yang bermanfaat itu adalah tabungan buat kita di akhirat nanti. Oke, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tolong dipimpin oleh KN dan boleh dipimpin. Beri doa sebelum mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin, ya. Jadi untuk berdoa itu tidak ada kata selesai, karena untuk berdoa itu kita dimanapun, kapanpun pasti berdoa, ya. Jadi untuk berdoa itu tidak ada kata Selesai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ruangan sudah bersih, ya. Sudah beres-beres dulu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Bapak absen terlebih dahulu. Adi, Ari, Adi Rangga, Aditya, Ahmad, Ariga, Fajar, Arya Wiguna, Kak Arya, Pramulya, Kalem, Nopi. Oke, alhamdulillah untuk hari ini masuk semua, ya. Dan sarapan semua? Ada yang sakit? Oke, sehat semua, ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menganalisa toolbar dalam pembuatan gambar 3D kompleks, ya. Jadi apa sih yang harus kalian pelajari hari ini? Jadi kalau misalkan minggu kemarin kalian sudah belajar membuat perintah gambar 3D, fungsi-fungsi perintah, masih ada yang ingat ya? Pembelajaran yang minggu kemarin kita belajar apa aja? Fungsi perintah 3D itu apa aja? Ada toolbar create dan modif. Yang create atau untuk yang toolbar membuat apa aja? Dari ada yang baca di rumah, belajar di rumah tentang materi yang Bapak berikan sekarang? Sudah?
Untuk kali ini berarti tujuannya kita menganalisis gambar 3D kompleks ya. Pak, kenapa kita harus belajar gambar manufaktur, Pak? Kenapa kita harus belajar menganalisis toolbar untuk pembuatan gambar 3D kompleks, Pak? Ya, gambar manufaktur itu Bapak sering jelaskan berulang-ulang. Seberapa penting sih kalian belajar gambar manufaktur? Bahkan di lowongan pekerjaan biasanya yang untuk teknik mesin, daftar paling atas itu adalah bisa baca gambar. Sangat penting ya untuk gambar manufaktur ini. Bisa apa sih kalian setelah belajar ini? Secara pribadi, kalau misalkan kalian mau membuka lowongan usaha, berarti kalian bisa ke kursus. Ya, kalian bisa buka gambar apa? Kursus gambar buat adik-adik kalian nanti. Tapi kalau misalkan kalian pengen menjadi pekerja, kalian bisa nanti jadi drafter. Bapak sudah cerita kan bagaimana enaknya jadi seorang drafter? Ya, kerja di ruangan Oke. Kemudian, Pak, kenapa kita harus belajar inventor? Sedangkan kemarin Bapak jelaskan di kelas 11 itu dasar bentuk gambar biasanya kita menggunakan AutoCAD. Perkembangan zaman ini sangat pesat ya. Kalau kemarin kita cuma belajar AutoCAD, ternyata sekarang software di Autodesk saja, kalau misalkan yang sudah pernah buka Autodesk www Autodesk ya, linknya langsung ke webnya langsung, ya di Autodesk itu banyak sekali software yang diameternya berapa, diameter besarnya, diameter kecilnya, lebarnya berapa, tinggal masuk. Ya, ini mempermudah pekerjaan kalian nantinya. Oke, untuk kali ini penilaian yang Bapak berikan ada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan. Untuk pengetahuannya nanti ada bentuk tes, ya. Yang ketiga ada keterampilan. Keterampilannya adalah praktek. Jadi pada saat yang praktek, Bapak akan nilai kinerja kalian dasar proses pembuatan. Sebelum Bapak mulai, Bapak pengen tahu, barangkali sudah ada yang baca dulu di rumah, atau mungkin sudah mengenal materi yang Bapak berikan. Bapak pengen tahu sejauh mana pengetahuan yang akan Bapak berikan yang kalian sudah kuasai. Silakan buka handphonenya masing-masing. Setelah handphonenya dibuka, silakan scan barcode yang ada di depan. Yang belum tahu, kalian tinggal di sini kan ada Google ya, pakai toolbar Google, ada kamera, tinggal scan aja. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Kemudian cek nilai kalian hasilnya berapa. 25. Ini nomor 6 betul semua. 7 banyak yang salah juga. Oke, gak apa-apa. Karena ini pertemuan awal. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini kalian mengenal lebih baik lagi, ya. Di akhir
tulisannya. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Jadi karena di akhir itu nanti ada proses ya. Oke. Untuk kali ini Bapak akan jelaskan bagaimana cara pembuatan gambar seperti ini. Ya. Coba diperhatikan. Setelah tadi kalian menjawab pretest, perintah apa saja yang biasa digunakan untuk membuat model 3D komplek? Sebutkan. Contoh misalkan gambar nomor 2. Untuk membuat bentuk seperti itu, sweep. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Baujan. Kita bos banget. Kalau untuk membuat bentuk yang buat ini, Ari, circle. Dan untuk ketebalannya, extrude. Kalau untuk yang ini, Adi, pakai rim. Oke, rim. Oke, ya. Beberapa orang sudah mulai mengenal perintah-perintah yang akan kita gunakan. Oke. Ini perintah sweep contohnya ya. Untuk video tutorial boleh kalian scan barcode yang di sini ya. Bapak sudah upload. Kalau misalkan kalian lupa nih materi yang Bapak berikan, kalian pengen mengulang lagi, silakan kalian scan barcode yang ada di modul masing-masing ya. Kemudian nanti boleh dipelajari di rumah atau sambil belajar sekarang pun diskusi boleh. Sudah ada? Jadi kalian bisa pelajari lagi sambil buka dimanapun dan kapanpun. Oke? Sudah ada? Silakan dibuka kabarnya. Yang gambar di bawah. Di bawah. Tuh. Yang gambar paling bawah ada 2 gambar. Ada gambarnya? Nah, gambar yang bawah itu sudah ada gambarnya? Oke. Sudah ada gambarnya? Siapa? Udah di sini berapa? Tadi 35. Ini berdua? Perintah yang digunakan apa aja? Line vertical, terus pakai plane juga, pakai fillet juga, terus paling extrude berapa? Ada apa aja? Ulang lagi. Extrude perintah perintahnya line, terus circle, fillet juga dipakai, terus tadi itu Untuk sketch 2 dimensinya ada line, ada circle, ada fillet. fillet. Dua, ketiga ya. Kalau untuk perintah 3 dimensinya, extrude, Sweep, sweep, kemudian udah Pak.
Kalau yang lingkaran ini kan ada tembus nih. Kecil. Jadi bisa pakai shell. Enggak pakai kol. Oh ya. Ari dan Reza Nanda. Oke. Bisa. Gunakan beta apa aja, Nek? Plan, bisa plan drip ya. Drop media, kemudian Hadir. gambar berapa dulu? Gambar kedua atau gambar ke satu? Kita yang menggunakan apa aja? Line, circle, strip, extrude, dan hole. Siapa aja? Ajar, salah. Ini siapa aja? Adi? Diperiksa? Julius. Ambilkan itu di sini ada. Oke, silakan yang bisa bantu Bapak presentasi untuk gambar pertama. Yuk, kelompok siapa? Silakan angkat tangan. Dandi, gambar pertama bisa? Gambar kedua? Boleh, silakan ke depan. Yuk, kasih aplaus buat temannya belakangnya. Siapkan, warna diri. Siapa yang gambarnya? Mau gambarnya siapa? Jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambar yang ke-1. Anggota saya ada Dandi, ada Adi, dan saya sendiri kemudian langsung saya mulai. Coba diperhatikan ya, teman-temannya tolong diperhatikan. Itu select poin tadi. Ya, jadi kalau misalkan kamu poin yang nggak bikin di awal, di posisinya tadi nggak akan muncul. Karena tadi Dani udah bikin posisinya, titik ini, Otomatis. ya secara otomatis dia akan muncul langsung. Tapi kalau kamu mau nambahkan, tinggal tambahkan lagi aja di sini plus. Ya, misalkan karena kita nggak ada poin, kita pilihnya send. Bisa? Bisa dipahami? Yang lain bisa dipahami? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang tanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada silakan.
gambar kedua? Insya Allah Pak, bisa. Oke, silakan maju ke depan. Dan juga diperiksa yang akan mempresentasikan gambar yang kedua. Ayo kita mulai. Silakan. Coba diperhatikan ya, teman-teman ya. Yang kurang pahamnya nanti boleh catat apa aja sih yang poin-poin yang kurang paham. Nanti di akhir boleh tanyakan sama temannya. Sama-sama pilih circle, printer circle, lalu buat circle dengan diameter jari-jari 64. Kemudian Diameter atau jari-jari ya? diameter. Kalau diameter berarti harus dirubah dulu. Kontrol aja dulu. Klik kanan, circle, klik kanan. Diameter 64. Kemudian buat circle yang kedua diameter Coba. Line-nya itu cukup satu garis. yang ini. Finish. Sketnya hilang. Ini kenapa banyak sketnya? Ini banyak sketnya dulu. Hapus dulu. Sketch dulu. 1, 2, 3 itu hapus. Ini yang sketch 2, 3, 4 hapus. Nah, sekarang bikin baru plan sketch. Cukup dari ujung garis. Finish. Kemudian gunakan perintah flip. Untuk menentukan poinnya biar dibikinnya sekarang. Ya. Untuk membuat call-nya. Call itu bisa kita menggunakan apa? Extrude. Nah, pilihnya ini plan. Normalnya berapa? 10. Nah, mid frame kan? Oke. Lebih mudah mana? Lebih mudah? Dibandingkan kalau misalkan tadi Bapak lihat ya, rencananya sepertinya mau menggunakan extrude karena dia membuat profil sampai atas. Kenapa harus membuat profil sampai atas? Karena kalau gini, kenapa kalian harus offset? Biar tengah-tengah. Biar tengah-tengah. Sadar nggak kalian pada saat tadi membuat tim sketch awal, kalian sudah terbelah di XY. Coba kalian munculkan origin. Origin ini origin. Nah, ada nggak tengah-tengahnya? Nggak perlu offset. Karena tadi awalnya sudah menggambar pas tengah-tengah simetris. Jadi kalian kalau untuk klik aktifkan yang XY frame langsung start dari sketch. Nah, pilih XY frame tadi. Itu udah otomatis nggak perlu off. Ya. Kemudian bikin line. Oke. Kemudian apa? Finish. Kemudian dip. Pilih tuh plan. Cepat ya? Dibandingkan pada saat membuat extrude. Profil extrude itu berarti harus tertutup kan? Harus semuanya. Paham ya? Ada pertanyaan sama temannya yang di depan? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke ya, tadi aja koreksi dari Bapak. Yang pertama itu pada saat pembuatan sketch plan, tadi pada saat membuat sketch 2D, kita udah membuatnya pas tengah-tengah garis XY. Jadi kita bisa langsung menggunakan perintah XY tadi, nggak perlu offset plan. Yang kedua, penggunaan perintah rip. Oke, silakan dilanjut.
Ya. Belum selesai kan? Silakan duduk. Kalau ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bulat, Pak. Bulat. Oh, masih ada pertanyaan katanya tuh. Oke, yang bulat gimana? Yang bulat yang bawah dari. Oh, belum terlewat. Oke, terima kasih. Yang belakang. Oke, yang bawah ini terlewat ya. Ya betul Pak. Bapak kurang perhatikan tadi. Stable deskret di bawah. Lalu lain dengan panjang lalu circle dengan diameter 11. Membuat dua circle dan dimension dua circle. Satu aja, satu yang 12, satu yang 10. Oke. Terus tadi panjang ini berapa? Dari sini sampai sini berapa? 75. Kalau dari total sampai sini bawah? 90. Kalau dari atas sampai bawah? Coba dicek lagi. Total itu dari atas sampai bawah berapa? 90. Coba dicek Bapak kamarnya ya. Ini ya. 75 tuh betul ya? 75 tuh dari sini sampai sini plus 15. Yang diketahui 75 itu adalah apa sampai center. Sumbu ya. Ya. Oke, ini 75 diameter ini berapa? 20. 20. Paham semuanya? Ada yang tanyakan dulu kan? Cukup? Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk gambar yang kedua. Cuman tadi ada beberapa poin yang menjadi catatan Bapak. Adapun nanti yang belum belum presentasi, minggu depan kita akan coba presentasi lagi. Coba diperhatikan lagi. Tadi pada saat pembuatan hall ini, ya bisa kalian menggunakan hall langsung. Mungkin sedikit aja masukan dari Bapak. Nah, ini ya. Kan kalau misalkan tadi udah ada center point. Otomatis pada saat klik hall itu udah langsung masuk kan. Nah, kalau misalkan ada center point, kalian tinggal hall, ini nggak akan ada pemilihannya di slide ininya. Kalian tinggal pilih permukaan bawah. Nah, ya. Ini step atau polos bentuknya yang bawah hall ini. Kalau polos tinggal klik aja. Nah, untuk jaraknya kalian tentukan jarak dari sini ke sini berapa. Berapa jaraknya? 33 itu total atau dari samping? Kalau ke sini berapa? Dari sini 33. Kemudian yang ini 45 dari tengah. ya. Pak, kalau misalkan salah kalian tinggal edit bawahnya. Edit gitu. Ini berapa? 11. Diameternya berapa? 11. Diameter 11. Jarak dari sampingnya Jadi jaraknya menggunakan kedua lingkaran Pak. kalau ke jarak dua lingkaran berapa? 45. 45. Total panjang berapa? 80. 80 dikurang 45. 35 bagi 2. 14, 12,
misalkan jaraknya ini harusnya 17,5. Nanti di sini langsung ngetik aja 17 titik. Oke, masih ada oh ini sampai bawah atas di situ. Ininya jangan dulu, tapi ini jaraknya kita tentukan. Tebalnya misalkan 20. Itu ya. Ke depan dari catatan buat kalian semua, kalau misalkan nanti presentasi, coba ditentukan mana yang lebih efektif. Oke, karena waktunya sudah mau habis. Oke, siapa yang bisa bantu Bapak buat bikin kesimpulan pembelajaran ini? Dari kejadian-kejadian yang tadi itu ternyata apa kesimpulannya? Bisa disederhanakan. Gimana? Bisa disederhanakan. Apanya? Pembuatan proyek gambarnya. Pembuatan proyek gambar bisa disederhanakan. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Simple. Ada lagi? Banyak cara yang lebih mudah. Ada lagi? Mempercepat proses pekerjaan. Jadi dia gini, Bapak tidak bisa memaksakan kehendak kalian masing-masing. Maksudnya gini, Bapak punya proses nih, punya cara. Ya, cara ini Bapak nggak bisa pastikan semuanya harus mengikuti. Semua orang punya langkah masing-masing. Contoh misalkan kalian mau berangkat ke sekolah, ya tujuannya rumahnya sama, misalkan si A rumahnya sama daerahnya, si B rumahnya sama, tapi isi kepalanya berbeda-beda. Mungkin aja si A mah sebelum ke sekolah pindah dulu belok dulu ke tempat lain, sedangkan si B langsung lurus, ya. Jadi untuk menggambar itu punya langkah kerja masing-masing. Bapak tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membetulkan. Cuma Bapak bisa mengasih solusi bagaimana langkah yang cepat dan tepat untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat pekerjaan kalian. Ya, pada saat prosesnya sudah tepat, otomatis pekerjaannya lebih cepat, waktunya lebih bisa dicapai, ya, dan gambarnya pun lebih oke. Paham ya? Kalau sudah paham, ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau cukup, silakan buka file ini. Mudah-mudahan sekarang sudah selesai belajar, sudah belajar hari ini, nilainya udah nggak ada yang jelek lagi. Kalau masih ada yang jelek, berarti nanti kita remedi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Cukup? Bisa? Coba. Apa? Nggak bisa segala. Oke, selesai? Gimana nilainya?
Sudah bagus? Oke, alhamdulillah. Nanti Bapak cek. Kalau misalkan ada yang nilai masih di bawah KM, nanti kita belajar lagi bersama ya. Nah Bapak ya, kita lakukan di luar jam pelajaran. Gak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari Bapak. Ya, minggu depan kita akan lanjut lagi materinya dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat amal ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi amal ibadah buat kita semua. Ya, kalau ada yang kurang puas dengan pelajaran hari ini, mudah-mudahan semuanya kurang puas ya. Kalau misalkan kurang puas, berarti masih ada hasrat ya, keinginan buat menambah lagi. Boleh di luar jam pelajaran komunikasikan Bapak, boleh mau WA, mau email, atau misalkan Bapak ada waktu luang pada saat kalian menggunakan komputer, boleh nanti video call juga. Pak, misalkan video call atau by request, Pak minta buatin video tutorial untuk materi yang belum paham, boleh nanti kita diskusi ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukupkan sekian. KM, kalau memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Amin ya. Oke, itu saja dari Bapak. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.